awis sarwas pikir gurung gupu pipikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Sukma Sundawada dan rekan-rekan saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah apresiasi seni. Saya dan rekan-rekan kelompok 3 akan membahas tentang kesenian toleat khas dari Kabupaten Subang. Dan pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh saudara Muhammad Yasin Al-Barjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Al-Barjani, NIM 2112311011. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah alat musik tiup yaitu toleat yang ada di Kabupaten Subang. Nah, di Kabupaten Subang sendiri, khususnya daerah pantai utara atau Pamanukan, terdapat salah satu jenis alat musik tiup yang disebut toleat. Alat musik ini telah dikenal oleh masyarakatnya baik kalangan muda maupun tua. Alat musik ini juga telah lama dikenal atau lama berkembang di daerah tersebut. Masyarakat setempat menganggap bahwa alat musik ini atau toleat ini sudah menjadi bagian dari budaya masyarakatnya. Nah, alat musik toleat ini lahir dari masyarakat Subang Utara atau Pantura sekitar tahun 1980-an. Toleat termasuk ke dalam salah satu alat musik tiup atau aerophone atau instrumen yang menggunakan tiupan untuk menghasilkan suara. Nah, sejak tahun 2000, toleat mulai diperkenalkan kepada publik baik lokal maupun regional. Perkenalan lokal perlu dilakukan mengingat masyarakat Subang dan Pantura, Jawa Barat sendiri belum mengetahui adanya alat musik ini. Salah satu cara untuk memperkenalkan alat musik toleat ini pada tahun 2014, toleat yang asli dari Subang memecahkan rekor murni 1000 toleat yang dimainkan oleh para pelajar di Kabupaten Subang. Itu merupakan hal yang dapat dikatakan sebagai pengenalan kepada masyarakat Subang sekaligus untuk para pelajar bahwa Subang mempunyai alat musik tradisional. Ini yang harus kita lestarikan melalui kesadaran pada diri sendiri. Untuk sekarang, toleat sudah mulai bermunculan kembali, bahkan sudah sering mengisi acara-acara tertentu seperti hiburan, dangdut, atau ya hal seperti lainnya lah. Seiring mengisi acara tertentu, nah ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa yang pada awalnya toleat yang kurang dikenal oleh masyarakat Subang. Kini toleat sudah membuktikan bahwa peran toleat sekarang sangatlah disoroti masyarakat Kabupaten Subang maupun Subang ataupun masyarakat yang lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena mempunyai keunikan tersendiri baik dari suaranya maupun dari bentuknya. Dari alat musik toleat itu bahkan dapat dalam bentuk pertunjukan keseniannya gitu. Ya, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau dalam bicaranya kurang jelas. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Waditra-waditra yang sering digunakan pada kesenian toleat ialah buyung, angklung, gambang, seker, ketu, kecapi, dan kendang. Alat musik toleat
tidak hanya bisa diiringi oleh alat musik tradisional saja, bisa juga dipadukan dengan alat musik modern seperti musik orkestra, musik akustik, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi Nurobi Hamsyah dengan nomor NIM 211231002 akan mempresentasikan tentang konsep pertunjukan. Selain sebagai nama instrumen, pada perkembangannya toleat dijadikan nama kesenian. Dilihat dari bentuk pertunjukannya, toleat termasuk kepada kelompok pertunjukan musik mandiri, yaitu kelompok pertunjukan sebagai kepentingan ekspresi musikal semata, tanpa dituntut untuk menyertai atau melayani estetika seni lainnya. Semisal seni tari, ketika sebuah perangkat ensemble musik ditampilkan sebagai pertunjukan mandiri, maka fokus estetika yang menjadi pusat perhatian pertunjukannya terletak pada instrumen-instrumen yang berfungsi sebagai parmubah lagu atau pembawa melodi lagu atau vokalis. Sementara konsepsi musikal yang disajikan dalam kesenian toleat merupakan bentuk instrumentalia, yaitu penyajian musik tanpa disertai dengan unsur vokal. Maka pamurba lagu dalam kesenian toleat adalah instrumen toleat sendiri. Konsep penampilan toleat merupakan pertunjukan di atas pentas tertentu sebagai panggung apresiatif. Konsep panggung apresiatif pada dasarnya merupakan penyajian karya seni yang tidak terdapat keterlibatan penonton secara langsung. Penonton hanya bertindak sebagai apresiator untuk mengapresiasi karya yang ditampilkan senimannya. Mungkin sekian presentasi dari saya yang melanjutkan materi dari teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Nurbudi, salah seorang penggiat alat pelestarian alat musik toleat, yaitu sebuah alat musik tiup yang berasal dari permainan rakyat. Toleat ini berkembang dan terinspirasi dari permainan yang bernama empet-empetan, yaitu alat permainan yang berasal dari jerami padi. Nah, permainan ini biasa dimainkan ketika masyarakat daerah agraris, masyarakat yang hidup di daerah pesawahan, ketika musim panen padi tiba, mereka membuat sebuah alat musik yang berasal dari jerami. Nah, kemudian alat permainan tersebut yaitu hanya bisa dimainkan hanya satu hari karena keberadaan bahan dari jerami itu tidak akan lama, hanya bisa dimainkan hanya beberapa waktu saja. Kemudian dari permainan alat empet-empetan berubah bahan pada pelepah daun pepaya dan daun kelapa. Sumber bunyinya bisa menggunakan daun kelapa, kemudian resonansinya yaitu terbuat dari pelepah daun pepaya. Nah, kemudian berubah lagi namanya, yang tadinya empet-empetan ketika dimainkan warna suara yang tadinya kecil menjadi besar. Nah, masyarakat sendiri menyebutnya yaitu oleh-olehan. Kalau tadi empet-empetan pet-pet suaranya. Kemudian berubah menjadi bahan agak besar dari pelepah daun pepaya. Sebagai resonansinya yaitu suaranya menjadi lebih besar. Oleh-olehan. Nah, kedua bahan tersebut itu tidak bisa bertahan lama, hanya beberapa waktu saja. Paling ketika anak gembala itu memainkan hanya beberapa waktu, kemudian dibuang karena cepat busuk dan cepat rusak. Nah, bergeser dari kreativitas masyarakat yang ada di wilayah
agraris, wilayah pesawahan, khususnya anak gembala, kalau di Subang itu yaitu di daerah Sukamandi, desanya Sukamandi, kemudian kecamatannya yaitu Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, muncul awalnya yang dinamakan toleat itu. Nah, toleat itu adalah telah tadi saya jelaskan berasal dari permainan alat musik, alat permainan anak gembala, pet-petan, oleh-olehan menjadi toleat. Nah, kemudian kalau toleat ini terbuat dari ujung bambu, selobong. Sumber bunyinya yaitu dari kayu bernuk, atau dalam bahasa musik etnomusikologi ini reed. Kalau dalam istilah toleat ini letah yang bergetar seperti alat musik barat, saksofon dan klarinet yang bergetar ini. Kemudian lubangnya di depan itu ada 7, kemudian di belakangnya itu ada 1. Nah, ini adalah alat musik kreativitas anak gembala wilayah Pantura, khususnya daerah Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Awal muncul toleat diketemukan oleh seorang penilik kebudayaan yang bernama Bapak Odo Wikanda ketika menjabat penilik kebudayaan di wilayah Kecamatan Pamanukan. Ada salah seorang pemain yang meniup alat musik toleat ini, ketika bermain diketemukan yaitu di masyarakat memainkan alat musik ini, sehingga berinisiatif seorang penilik kebudayaan itu untuk mensosialisasikan bukan hanya di wilayah Pantura, bahkan yaitu ingin membawa ke pemerintah daerah Kabupaten Subang, yaitu dalam acara panen raya waktu itu di Compreng, panen raya yang dihadiri oleh Presiden Soeharto tahun 80-an. Kemudian Pak Odonya sendiri membuat kajian tulisan untuk kebutuhan kenaikan tingkat atau pangkat di jabatannya. Nah, Pak Odo ini seorang inisiator dan yang mensosialisasikan pada awalnya alat musik toleat diketemukan di Pamanukan. Ketika itu Mang Parman berdomisili di wilayah Pamanukan. Nah, alat musik ini yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu sumber bunyinya yaitu dari kayu bernuk, kemudian bahan resonansinya sekarang itu udah berubah, yang tadinya congo awi, solobong, ujung bambu, kemudian bisa sekarang itu berubah pada jenis bambu-bambu yang lain. Dan lubangnya itu ada 8, kira-kira per lubang itu jaraknya 2 cm. Kemudian di depan 7, di belakang 1. Ya, interval yang terdapat dalam alat musik ini adalah interval nada pentatonis yaitu salendro. Nah, secara dimainkan ini bisa memainkan di samping salendro juga mandenda, juga velok degung, juga mataraman, bahkan bisa juga memainkan diatonis. Warna suaranya itu seperti alat musik barat, saksofon atau klarinet. Nah, karena sumber bunyinya ini letahnya terbuat dari kayu bernuk, kemudian diikat oleh rotan. Nah, suara-suara yang dihasilkan tadi yaitu sangat berbeda dengan alat musik tradisional yang lain. Nah, justru ini mirip alat musik warnanya dengan musik barat, klarinet atau saksofon. Nah, kemudian ya salendro. Nah, nada yang khas di dalamnya itu, lubangnya itu dimainkan salendro. Ketika memainkan dengan laras yang lain, itu ada teknik tiupan dan teknik tangkapan yang berbeda. Ya. Di samping nada lubang itu ada menghasilkan dalam toleat itu beberapa nada, tidak hanya satu nada. Contoh, ketika ditekan
teknik peniupan itu udah rubah setengah ya. Jadi dalam satu lubang itu bisa menghasilkan beberapa nada. Nah, nanti tinggal tekniknya saja untuk memainkan interval nada yang lain. Nah, itu adalah pada ti tugu. Kalau misalkan ti panelu, kemudian Mataraman. Nah, itu Mataraman. Jadi kalau bagaimana kalau dia tonis? Jadi ada teknik permainan tiupan dan ada teknik permainan penjarian. Itu yang terdapat di alat musik tradisional khas dari Kabupaten Subang yang muncul dari Kabupaten Subang yang dinamakan dengan toleat. Nah, fungsi alat musik toleat sendiri ini sebagai alat musik kalanganan. Apa itu kalanganan? Kalanganan adalah permainan dimainkan secara perorangan ketika anak gembala mendapatkan kejenuhan dalam kegiatan untuk sehariannya di sawah, di ladang, dalam mengembala, apapun kegiatannya di daerah pesawahan, itu suka memainkan alat musik ini. Bahkan seorang kreator awal, yaitu Mang Parman sendiri, ketika membawakan ini, profesinya adalah sebagai penggembala bebek. Dia memainkan alat musik ini. Bahkan ketemunya Mang Parman dengan Pak Odo sebagai pendidik kebudayaan waktu itu, yaitu Mang Parman berdomisili di Pamanukan sebagai pengangon bebek, meniup alat musik ini dalam pergelaran Singa Barong di Pamanukan. Jadi alat musik kalanganan yang dimainkan oleh anak-anak gembala di wilayah pesawahan, ya itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika sudah menjadi alat musik kalanganan, menjadi alat musik pintonan. Periodisasi alat musik pintonan sekitar tahun 80-an sampai ke sini ini sudah diangkat dalam pertunjukan di atas pentas. Nah, kemudian karena munculnya ini sebagai alat musik individu, bahkan sampai sekarang pun, yaitu eksplorasi, kolaborasi itu bisa digabungkan dengan alat-alat musik yang lainnya. Nah, itu pada pintonan, alat musik tradisional khususnya yang lainnya seperti koko, gamelan, kenang, kemudian alat-alat musik tradisional. Kemudian pada periodisasi yang ketiga yaitu kontemporer. Sekarang ketika toleat ini sudah berada dalam dokumentasi dan sosialisasi di wilayah perguruan seni, baik itu UPI, baik itu Unpad atau ISBI Bandung, bahkan yaitu di isi Jogja atau di Solo juga itu sudah sampai sosialisasi, bahkan ke luar negeri juga sudah sampai itu sosialisasi bahwa alat musik ini bukan hanya untuk di Indonesia, di Subang khususnya, bahkan sampai ke luar negeri. Dan ini bahkan sudah menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, pada tahun 2021 alat musik toleat ini. Periodisasi yang ketiga yaitu bahwa toleat merupakan alat musik kontemporer sekarang itu bisa juga
dikolaborasikan dengan alat-alat musik barat yang lainnya, baik itu tradisional maupun non tradisional. Nah, itu keberadaan alat musik toleat. Dan sekarang mungkin toleat ini sudah ada toleat yang khusus untuk diatonis. Bahkan jarak nadanya pun sudah tidak begini. Ya, ada yang setengah, ada yang enggak. Nah, dan saya merasa bangga bahwa perjuangan dalam melestarikan, mengangkat, melestarikan, kemudian mengembangkan itu toleat sekarang sudah menjadi OBTB, bahkan sudah menjadi bahan untuk kajian secara ilmiah, baik itu di perguruan tinggi ataupun di masyarakat. Toleat sekarang menjadi toleat yang luar biasa yang berasal dari Kabupaten Subang. Itulah sekilas ulasan tentang toleat dari Kabupaten Subang. Alatnya sangat sederhana sekali, dari bambu. Banyak terdapat di wilayah-wilayah daerah pegunungan atau pesawahan, dan sumber daya yang ada pada toleat itu tidak kalah dengan alat musik barat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari pembahasan kelompok 3. Mohon maaf bila ada tutur kata dan perkataan yang kurang berkenan. Sedikit pesan dari saya, kita sebagai akademisi yang bergerak dalam bidang seni, kita harus bisa mempertahankan, melestarikan, maupun mengembangkan kesenian-kesenian daerah, khususnya yang ada di Indonesia. Jangan sampai kesenian-kesenian yang ada di Indonesia ini hilang, ditelan oleh zaman.